Oke, Lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Pay Channel. Oke Lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan saudara-saudaraku semoga sehat-sehat selalu, tak kurang suatu apapun, karena pikiran sehat terdapat akal yang sehat. Kebalik ya. Oke, lanjut tentang beliau Satrio Piningit ini Lur. Walaupun sekuat apapun kita sebagai manusia dan juga teknologi apapun, secanggih apapun, itu tak akan mampu bisa menembus keberadaan beliau. Jangankan kita yang menginginkan beliau muncul atau dipaksa dengan teknologi yang canggih untuk menelusuri beliau, beliau sendiri pun tak berdaya gitu loh. Tak berdaya loh. Sebetulnya apa yang kita rasa saat ini, kita semua menginginkan hadirnya beliau segera hadir, ya kan. Beliau itu merasakan itu Lur, tahu, merasakan semua orang, bahkan bukan hanya di Nusantara, orang-orang yang di luar sana yang mengetahui Imam Mahdi itu beliau tahu itu loh. Apa yang dirasakan orang-orang itu beliau tahu semua. Apa itu? Ya itu tadi, menginginkan pemimpin, sosok pemimpin akhir zaman. Karena sebagian dari mereka di dunia di luar sana ya toh menginginkan perang dunia ketiga itu tidak terjadi kalau beliau Imam Mahdi itu muncul gitu loh. Ya kan, tapi persepsi kita dengan mereka yang ada di luar sana, di luar negeri, atau tentunya Arab ya toh, Imam Mahdi itu Arab ya kan. Sebagian dari mereka itu mengakui kalau keluar dari sana itu loh. Tapi kalau di sini kan goro-goro atau perang besar yang nantinya akan memunculkan beliau gitu loh. Kalau mereka sih di luar sana menginginkan beliau agar tidak terjadi perang, memang betul. Tapi di sini kan kerja-kerjanya kan beda ya toh. Bahwasanya kita akan mengalami suatu masalah besar di negeri kita sendiri, yang dimana negeri kita istilahnya di zaman kerajaan, di era modern upeti, istilahnya pajak. Kalau sekarang apapun kita beli semua ada pajaknya ya kan. Apapun yang kita makan pajak, bayar pajak. Itu kan secara halus. Coba kalau zaman dulu kan ada kerajaan itu kan banyaknya upeti ya kan. Secara kasar kalau nggak mau bayar disita atau diambil. Nah itu zaman kerajaan di era modern seperti kita di sini ini, di negeri kita ini, negeri Kamboja. Aduh semuanya kan kita tahu kan. Bahkan viral beberapa hari yang lalu, ada sebagian warga yang mengibarkan bendera One Piece. One Piece itu dalam artian kata sebuah menuntut keadilan, sebuah kebersamaan atau apa gitu loh. Tapi intinya ya juga ada yang menuntut keadilan seperti itu. Nggak tahu lagi, yang tahu komen, saya nggak tahu, lupa itu. Bendera One Piece itu. Oke lanjut Lur, beliau ya toh, jangan kan kita yang menginginkan beliau muncul gitu loh. Beliau itu tahu, perasaan kita semua itu tahu, orang-orang di dunia pun tahu
mereka ingin sekali sosok pemimpin ini muncul gitu loh, karena di era zaman ini itu apa ya, sangat-sangat mencekam itu loh lur. Sebetulnya seperti itu ya. Dalam video saya kemarin ya kan, diambang peperangan perang ketiga, dunia ketiga ya kan. Setelah itu perang dunia ketiga, lalu perang yang sangat besar. Kalau saya mengartikan itu perang pertama dunia, perang dunia pertama, kedua dan ketiga itu jadi satu. Nantinya itu apa, perang Mahamakubro, perang akhir zaman, perang besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Padahal bukan Allah alam juga, teknologi juga bisa, tapi juga keilmuan, ilmu semacam itu. Bukan hanya beliau Satrio Piningit yang mampu atau yang bisa menguasai seperti itu, tapi para pengikutnya di Nusantara ya kan, di mana Nusantara ini punya banyak budaya, warisan-warisan yang nenek moyang kita yang banyak sakti-sakti itu ya kan. Bagaimana sepak terjangnya kerajaan kita dahulu mengusir Mongolia atau apa ya, itu ya tak, itu yang hanya Nusantara, kerajaan apa Majapahit yang mampu menandingi pasukan Mongol itu tadi, Kublai Khan atau siapa itu. Itu ya kan, sejarahnya pasti ada. Itu bukan karena apa, karena ilmu kesaktian ini yang dimiliki itu loh kita ya kan, ilmu kesaktian. Kalau Mongol kan kurang sakti bagaimana ya kan, tentara barbar itu mengerikan ya toh, semua dibasmi di Eropa merajai. Tapi ketemu mau menjajah Indonesia, Nusantara, yaitu melalui dari Singosari atau Majapahit zamannya itu, lupa lah kira yang ini wis campur aduk antara semuanya, masa jadi satu, jadi ya kebingung lur ya kan. Aduh, mana ya kan, hanya Nusantara yang memulangkan putusannya ya toh, sambil telinganya dipotong itu. Raja siapa? Singosari itu ya, Singosari. Kurang sakti bagaimana? Itu nantinya loh. Perang besar Mahamakubro itu warisan budaya, ilmu kesaktian dari nenek moyang kita terdahulu. Bahkan ini saya diperlihatkan, ini loh, menarik ini. Karena ilmu itu memang ya, ilmu semacam ajian-ajian itu memang ada kitabnya loh, seperti buku panduan atau apa. Ini saya diperlihatkan loh, terbuat dari ya daun lontar seperti itu, tulisannya ya seperti Hano Coroko seperti itu loh, dipelajari ilmu semacam itu ada kok. Bahkan sampai sekarang pun para keturunannya itu kitab-kitab semacam itu saya rasa masih ada itu. Mungkin dirahasiakan loh saat ini, karena zaman sekarang kan berbeda dengan dahulu. Saya yakin masih ada sekarang dari orang-orang keturunan itu. Oke, kembali yang nantinya akan terjadi perang besar, perang Mahamakubro, perang yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Bahkan perang dunia kedua ketiga ini nanti nggak ada apa-apanya loh. Perang nanti ini adalah perang luar dalam, batin dan batinia. Wah, apa wis besar wis pokoknya. Karena satu sama lain menukar ilmu pengajian-ajian seperti itu. Bukan hanya Satrio Piningit, tapi para pengikutnya pun mampu atau bisa menguasai itu, punya semacam ilmu semacam itu gitu loh. Kan warisan dari nenek moyang mereka ya kan. Ingat jalur yang dimana para raja-raja Nusantara kan sudah siap turun untuk apa, untuk perang katanya ya. Ustadz Danu, coba lihat di YouTube Ustadz Danu tentang raja-raja yang moksa yang ikut perang, coba sampai buka di YouTube, itu ada. Jadi kita nantinya yang nggak bisa apa-apa, yang nggak tahu apa-apa,
mungkin akan dianugerahi ilmu semacam